Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mewujudkan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Nah, demi mewujudkan semboyan tersebut, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, sedangkan pihak orang-orang Indonesia banyak yang dirugikan. Nah, di sini ada sekelompok anak yang sedang berkumpul dan mereka berbicara dan bertanya pada temannya bagaimana caranya temannya itu bisa tahu tentang sejarah Indonesia. Dan temannya berkata bahwa dia membacanya dari teks narasi sejarah. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau bentuk urutan cerita. Nah, untuk mendapatkan informasi pada teks narasi sejarah, kita bisa dengan menjawab pertanyaan. Nah, berikut adalah kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Yang pertama ada kata tanya apa. Ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kemudian, di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam teks. Berikutnya, kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Kemudian, siapa? Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks yang dibaca. Kemudian, mengapa? Kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa di dalam teks. Dan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari sebuah teks narasi sejarah. Sekarang kalian bacalah terlebih dahulu teks berikut ini di dalam hati. Nah, jika kalian sudah selesai membaca, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks ini. Judul teksnya adalah Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, pertanyaannya akan dibuat dalam bentuk mind map atau dalam bentuk peta pikiran. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan Belanda ke Indonesia? Nah, di dalam teks di sini jawabannya adalah Cornelis de Houtman. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana tempat pertama kali kedatangan Belanda di Indonesia? Di dalam teks jawabannya adalah di Banten. Kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan kata tanya apa? Apa tujuan awal mereka datang ke Indonesia?
Nah, tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah untuk membeli dan berdagang rempah-rempah. Kemudian berikutnya menggunakan kata tanya kapan. Kapan Belanda mendirikan VOC? Nah, di sini ada ya. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Berikutnya menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana sikap para pedagang Belanda terhadap rakyat? Nah, berdasarkan teks, mereka bersikap sewenang-wenang. Dan pertanyaan berikutnya adalah kata tanya mengapa. Mengapa kegiatan jual beli rempah dengan VOC sangat merugikan rakyat? Nah, di teks ada, yaitu karena harga rempah yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan VOC. Nah, jadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teks dan menggunakan kata tanya yang tadi sudah kita bahas. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita melihat banyak benda, ya. Nah, ini ada benda-benda seperti meja, kursi, pensil, kemudian ada air dalam gelas, dalam botol, di dalam ember, ada juga balon udara, gas, dan juga asap. Nah, benda-benda yang kita lihat dan kita temui itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Meskipun hanya memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Apa saja perubahan wujud pada benda? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, perubahan wujud benda yaitu. Nah, benda kan dibagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Yang pertama adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Dari cair ke padat. Itu disebut dengan membeku. Ya, benda cair menjadi padat itu disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud dari padat ke cair. Dari padat ke cair ini disebut dengan mencair. Perubahan wujud berikutnya dari cair ke gas. Dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Yang berikutnya adalah dari gas ke cair. Dari gas ke cair ini disebut dengan mengembun. Berikutnya, dari padat ke gas. Benda padat ke gas itu disebut dengan perubahannya menyublim. Dan dari gas ke padat ini disebut dengan mengkristal. Jadi ada 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, kita akan membahas contohnya dari membeku, mencair, dan menguap terlebih dahulu. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, di sini contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Air itu kan tadinya benda cair. Ketika dimasukkan ke freezer, air tersebut akan mengeras karena terjadi perubahan suhu. Kemudian, lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Ketika kita menyalakan lilin, lilin tersebut akan mencair. Tapi, lama-kelamaan lilin yang sudah mencair tersebut akan membeku karena tidak terkena panas lagi. Perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya adalah es batu yang didiamkan akan mencair. Kalau kamu mengambil es batu, kemudian ditaruh di suhu ruangan, es batu tersebut akan mencair dan kembali menjadi air. Dan di sini lilin yang dipanaskan akan mencair. Ya, jadi lilin jika terkena api itu akan meleleh, akan mencair. Itu adalah peristiwa mencair. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya adalah
Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi uap air. Ketika kamu merebus air, itu lama-kelamaan airnya jika mendidih akan menjadi uap air. Dan contoh berikutnya, baju yang basah jika dijemur akan kering. Di bawah sinar matahari, tadinya baju tersebut basah, tapi karena airnya menguap, terkena sinar matahari, baju tersebut menjadi kering. Jadi ini adalah contoh perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap. Nah, sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini ada gambar pantai. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Ketika kalian pergi ke pantai, mungkin kalian akan melihat pohon-pohon kelapa. Dan juga kalian akan merasakan hembusan angin. Ketika kamu pergi ke pantai, kalian merasakan hembusan angin. Dan angin tersebut merupakan benda gas, karena angin bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, jika angin menerpa daun-daun kelapa, maka daun-daun tersebut pun akan tampak melambai-lambai. Sekarang kita akan masuk pada muatan SBDP. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini merupakan salah satu lagu wajib. Tahukah kamu apa itu lagu wajib? Ya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, lagu wajib memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri lagu wajib yang pertama yaitu lirik lagunya bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban. Ciri yang kedua adalah biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau juga berupa himne. Ciri berikutnya yaitu lagu-lagu yang wajib diajarkan, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.